Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sahabat perawat kita. Sejawat sahabat perawat kita, kali ini kita akan membahas tentang cara pengajuan STR melalui aplikasi iSTR KTKI Kemenkes. Sahabat perawat kita, ada alur registrasi. Di sini ada 3 posisi. Di alur registrasi ada posisi pemohon, posisi validator, dan sekretariat KTKI atau MTKI. Sahabat perawat kita ada di posisi pemohon. Jadi alur yang perlu kita ikuti, perlu kita cermati adalah alur yang ada di posisi pemohon ini. Baik, kita akan bahas bagaimana langkah-langkahnya dari awal, dari mulai pembuatan PIN KTKI sampai dengan pencetakan STR yang bisa kita cetak sendiri. Sebagai kata kunci, ini kata kunci yang perlu kita hadapi ya. Yang pertama, ingat, kemudian siap, kemudian teliti, kemudian patuh. Ya. Ingat, ya kita harus bisa mengingatnya. Siap, kita harus menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Kemudian teliti, jangan sampai ada kesalahan, kita harus menyesuaikan sesuai dengan permintaan yang ada di formulir. Kemudian patuh, ya kita harus ikuti apa yang menjadi aturan di formulir. Jangan mengada-ngada. Tentukan tujuan pengajuan STR yang akan dilakukan. Apakah ingin melakukan registrasi baru atau registrasi ulang? Nah, sahabat perawat kita, perbedaan registrasi baru dan registrasi ulang itu sebetulnya hanya pada posisi sebelumnya ya, pada menu ini yang tertera di layar ada registrasi baru, ada registrasi ulang. Nah, untuk selanjutnya perbedaannya hanya pada posisi berkas yang perlu diupload di formulir. Gitu perbedaannya. Selanjutnya sama saja. Ya, kemudian sahabat perawat kita kali ini akan coba bahas tentang registrasi baru. Syarat utama mengajukan STR perawat, ya kata kuncinya kita harus perawat. Perawat yang mana? Yaitu perawat vokasional. Artinya perawat D3, kemudian profesinis dan perawat spesialis. Apa saja syaratnya harus dipenuhi? Yang pertama, memiliki jasa. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Kemudian telah disumpah profesi. Yang terakhir, merupakan anggota PPNI, ya, memiliki nilai aktif. Ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat Anda untuk mendownload patuh etik di dalam akun pribadi Anda sebagai anggota PPNI. Langkah-langkah registrasi baru. Untuk membuat permohonan STR secara online, Anda harus masuk ke halaman web STR, bagian iSTR di http://ktkI.kemenkes.go.id, sehingga akan muncul gambar halaman depan seperti yang tertera di layar berikut ini. Kemudian akan muncul menu pengumuman dan pemberitahuan. Nah, itu Anda baca. Kalau setelah selesai membaca, Anda klik yang warna hijau itu dengan tulisan tutup ya. Kemudian bergilir yang ke satunya lagi, itu sama Anda baca sebagai peraturan, sebagai pedoman. Kalau telah selesai membaca, tinggal ditutup saja. Kemudian akan muncul menu pilihan registrasi ya. Ini yang 2021 ya, yang 2022 sekarang ada tambahan menu ya, tetapi prinsipnya sama aja ya. Ini kita pilih yang MTKI ya. Kalau KFN itu untuk apoteker, untuk perawat dan yang lain itu ada di MTKI yang iSTR. Klik itu, kemudian
sahabat perawat kita, yang perlu kita ingat, apakah kita sudah memiliki akun KTKI atau belum. Nah, jika belum, sebelum ke sana kita harus membuat akun KTKI dulu ya. Di sini cara membuatnya adalah ketika diklik, di situ akan muncul formulir yang perlu diisi. Nah, jika belum memiliki, Anda klik belum memiliki PIN ya. Belum memiliki PIN KTKI. Ya, pada gambar tampilan tersebut, jika Anda belum memiliki PIN, maka pilih menu belum memiliki PIN. Kemudian akan muncul formulir registrasi permintaan PIN ya. Nah, yang seperti tertera di layar Anda, itu ada email, ada konfirmasi email, ada NIK, ada nama KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan captcha. Sahabat perawat kita perlu teliti dalam mengisi akun KTKI ini ya, untuk mendapatkan PIN. Terutama biodata, Anda harus samakan terlebih dahulu antara biodata yang ada di KTP dengan yang ada di ijazah. Jangan ada sampai salah satu huruf atau satu kata pun yang dianggap berbeda ya. Nah, sahabat perawat kita, jika sudah terisi dengan lengkap dan dianggap sesuai, maka klik daftar. Setelah klik daftar, PIN didapatkan ya. Itu PIN tertulis di bagian bawah ya, yang ada tulisan bold yang hitam itu PIN Anda, dan itu berlaku ya selamanya, sehingga sesuai dengan kata kunci tadi, perlu diingat ya, perlu diingat. Jika sudah punya PIN, Anda tinggal masuk saja ya, masukkan email, masukkan PIN ya, masukkan PIN, kemudian klik daftar atau masuk ya. Nah, yang ini, jika sudah punya PIN, tinggal email, PIN, masukkan captcha-nya dan klik masuk. Kemudian setelah masuk, Anda akan mendapatkan pilihan menu ya, registrasi ulang atau registrasi baru, cetak kartu registrasi, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang registrasi baru. Anda klik pada registrasi baru. Registrasi baru, muncul pilihan tahun lulus. Nah, lulusannya apakah di bawah tahun 2013 atau lulusannya di atas tahun 2013, yang sekarang ada lagi di bawah tahun 2020. Jadi sesuaikan dengan ijazah kita, lulusnya kapan begitu. Nanti setelah klik, misalkan Anda klik lulus di atas tahun 2013, nanti akan muncul menu berikutnya ya, pada menu ya seperti yang ada di sebelah kanan layar Anda. Pada menu tersebut Anda diminta untuk mengisikan data seperti perguruan tinggi, program studi, dan nomor induk mahasiswa. Jika data Anda tidak ditemukan atau error, akan ada peringatan pada ujung kanan, maka Anda diminta untuk menghubungi institusi Anda agar melengkapi data Anda. Yang merah ya, itu peringatan. Sahabat perawat kita, ini perlu diingat bahwa data ijazah kita ini harus ada pada Perlap Dikti atau pada pangkalan data Dikti ya, pada PD Dikti. Jika tidak terdetek, jika tidak ada, ke sini tidak akan sinkron ya, tidak akan ditemukan data Anda ya. Jadi sebelumnya Anda bisa cek dulu apakah nama Anda pada Perlap Dikti atau PD Dikti sudah muncul apa tidak. Dan nanti secara otomatis kalau sudah ada, secara otomatis di sini pun akan muncul ketika Anda mengisikan nama perguruan tinggi, nama prodi, dan juga NIM Anda.
Nah, jika muncul, jika ada, kemudian Anda tinggal klik mulai ya. Artinya Anda memulai mengisi formulir.